Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Yes. Selamat pagi. Pagi. Yes. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Terus yang kedua, mohon maaf di sela-sela kegiatan 17 Agustusan Desa Negeri 1 Cidahu yang seharusnya Bapak Ibu membimbing siswa-siswinya, hari ini diganggu sebentar ya untuk salah satu program PKG PJOK Jabar. Salah satunya yaitu pembelajaran berbasis proyek. Nah, Bapak Ibu, ini salah satu tugas yang dikemas dari PKG PJOK, bagaimana seorang guru PJOK bisa membuat pembelajaran berbasis proyek ya, tapi dengan menggunakan Sport Education Model ataupun SEM. Bapak Ibu, ini salah satu tugas saya di PKG PJOK ya. Rencana tindak lanjut PKG PJOK Jabar Angkatan 2 pembelajaran berbasis PJOK. Nah Bapak Ibu, apa yang akan saya sampaikan ataupun presentasikan dari kegiatan ini? Yang pertama, saya akan menjelaskan nama kegiatannya apa, terus tujuannya apa, sampai dengan spesifikasi pelaksanaannya seperti apa, nanti tantangannya yang muncul seperti apa, dan nanti ada sebuah solusi. Nah harapannya Bapak Ibu, dengan destinasi ini saya mendapatkan masukan-masukan yang bagus untuk program ini. Tentunya ujung-ujungnya program yang akan saya lakukan untuk pembelajaran berbasis proyek ini tentunya muaranya kepada peningkatan kualitas pembelajaran pelestarian atau pembelajaran yang berpusat pada pelestarian. Baik Bapak Ibu, next ya. Oke. Lanjut apa nama programnya ya, karena yang saya akan angkat salah satu permainan yang mungkin di era di zaman sekarang ya, yang sudah mungkin terlewat ataupun terlewatkan ataupun mungkin sudah mulai lupa gitu ya, karena memang perkembangan zaman. Oleh karena itu saya punya ide salah satu memunculkan sebuah program yang namanya Pertanda. Apa sih nama program ini? Pertanda itu permainan tradisional Semancida ya. Jadi saya mengangkat salah satu proyek yang nanti anak-anak akan mendemonstrasikan ya dengan model SEM bagaimana permainan tradisional ini bisa dilakukan oleh anak-anak ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya, nah ini latar belakang apa sih yang menjadi yang latar belakangi sehingga munculnya sebuah program yang tadi saya sampaikan ya, permainan tradisional Semancida. Baik Bapak Ibu, beberapa minggu ke depan saya mengobservasi bagaimana keadaan di SMA Negeri 1 Cidahu khususnya di pembelajaran PJOK. Ternyata lagi-lagi saya sampaikan dengan perkembangan zaman ya, bahwa anak-anak sudah mulai lupa ya salah satu permainan tradisional yang seharusnya dijaga, yang seharusnya dilestarikan. Kalau misalkan kita menyinggung pada kalimat ini, salah satu temanya kearifan lokal. Nah, ini salah satu upaya saya agar permainan tradisional ini, kearifan lokal ini bisa terus dimainkan, bisa terus dilestarikan di pembelajaran PJOK. Nah, selain itu, apa saja sih latar belakang yang latar belakangi kenapa saya memilih permainan tradisional? Ternyata anak-anak bisa dengan memainkan ini mendapatkan sebuah manfaat. Mereka bisa melatih kemampuan fisik, mengembangkan kecerdasan sosial emosional ya. Fisik karena memang di dalamnya berbaur dengan fisik. Sosial emosional karena mereka kaitannya bagaimana bisa berkolaborasi dengan teman-temannya yang menstabilkan sebuah emosi. Yang ini pengen ke sini, yang ini pengen ke sana. Akhirnya mereka bisa belajar bagaimana mengendalikan sosial emosional. Terus dan
aset lingkungan yang bisa digunakan untuk mendukung permainan kayu di sebelah sini. Nah, itu yang menjadi salah satu aset yang saya keluarkan untuk melaksanakan program tradisional ini, program permainan tradisional ini. Ya, akhirnya saya membuat pembelajaran berbasis proyek, yaitu pertanda ataupun permainan tradisional Selanjida dengan fokus esensialnya pada permainan tradisional Bakia. Lanjut ya Bapak Ibu, dilanjut. Nah, tentu ada tujuan dari program ini. Saya rasa kalau hanya namanya program tapi tidak ada tujuan ataupun goal yang dicapai dalam pembelajaran ini, saya rasa angan-angan ya. Nah Bapak Ibu, kita sepakati bersama ini tujuan dari program proyek yang saya akan buat ya. Salah satunya ini tujuan programnya melalui pembelajaran SEM. Apa itu SEM? Sport Education Model. Peserta didik mengenal dan melestarikan permainan tradisional. Karena memang yang saya angkat adalah permainan tradisional ya. Tentu mereka sudah mengenal, melestarikan untuk menerapkan gaya hidup aktif sepanjang hidup. Karena di dalamnya pada akhirnya mereka akan mampu bergerak ya, nanti bergerak agar kesehatannya juga bisa semakin baik ya. Oke, Bapak Ibu, sepakat tujuannya seperti ini. Ada yang mau direvisi? Ya udah, ada yang mau direvisi? Saya. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya ingin dikritisi oleh Bapak Ibu. Ini capaian langkah-langkah Bapak Ibu ya. Yang pertama, apa sih capaian yang diinginkan dalam program ini? Tentu ini sebuah harapan. Namanya juga rencana tindak lanjut ya. Berarti rencana. Nah, dengan seperti ini mudah-mudahan rencana saya ataupun rencana program ini bisa maksimal gitu ya, bisa tercapai. Salah satunya ya, capaian yang diharapkan dari program ini, peserta didik dapat mengenal jenis permainan tradisional. Walaupun dalam program ini yang dilakukan yang menjadi spesifik permainannya adalah permainan Bakia ya. Tapi minimal mereka tahu, oh salah satu permainan tradisional yang bisa dilestarikan, yang bisa dipakai oleh kita semua, yaitu permainan Bakia. Peserta didik dapat mengikuti peraturan permainan Bakia. Jadi inti dari poin 4 ini ya, peserta didik bisa yang pertama mengenal, terus juga melestarikan hingga mereka bisa membudayakan permainan tradisional ini di SMA Negeri 1 Cilaku. Ya Bapak Ibu ya, langkah-langkahnya. Nah, ini capaiannya. Terus poin 2-nya langkah. Setelah itu kita akan sosialisasi pengenalan permainan tradisional Bakia, pelaksanaan, dan yang paling penting adalah refleksi dan evaluasi dari program yang akan kita lakukan. Terlalu cepat nggak Bapak Ibu saya menjelaskan? Nggak ya? Oke, secara garis besar tertangkap ya. Nah, ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Strukturnya, jenis kegiatannya ini bukan kegiatan intrakurikuler, kegiatan kokurikuler. Sasaran peserta didiknya kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Pelaksanaannya setiap hari Sabtu selama 1 bulan, yaitu rencana saya ya. Terus lini masanya, yang pertama saya akan melakukan sosialisasi program pada kelas 12 dan pembagian peran. Kenapa harus seperti ini? Karena di dalam Sport Education Model itu kami menghadirkan sebuah peran ya, sebuah aktivitas di mana berbagai peran. Contoh, ini juga bisa masuk dalam kegiatan SEM sebetulnya ya. Jadi ada peran di mana yang kelas 12 itu menjadi panitia ya, panitia pelaksana. Mereka yang nanti akan mengatur bagaimana aturannya, bagaimana mekanismenya, dan lain sebagainya. Nah, kelas 11 dan kelas 10 dan kelas 11 perannya sebagai peserta. Nah, nanti begitu berbagian ya. Ketika kelas 11 menjadi panitia, kelas 12 berarti menjadi peserta. Nah, apa yang bisa didapatkan dari SEM ini ataupun Sport Education Model ini? Yang saya lihat ada beberapa hal yang mungkin menjadi esensial dari permainan ini ataupun SEM ini.
Salah satunya kami ya sebagai guru PJOK bisa membekali apa yang menjadi penting di kehidupan nyatanya, karena mau tidak mau mereka banyak sekali pembelajaran ketika berperan menjadi panitia. Nanti juga mereka akan berperan menjadi peserta, karena peserta ini modelnya banyak, ada pelatihnya, ada manajerialnya, terus ada pesertanya, kaptennya. Mereka yang menentukan. Kami sebagai guru hanya memfasilitasi agar esensial ataupun karakter-karakter yang bisa didapatkan dalam permainan set ini bisa dirasakan oleh anak-anak ya. Terus ini pelaksanaan minggu ketiga, refleksi, sosialisasi, dan mitra dalam komunitas belajar ya. Mitranya salah satunya kepala sekolah, wali kelas, jelas ya, karena salah satu motor untuk informasi terkait dengan program ini. Selanjutnya guru mata pelajaran seni budaya. Nanti saya akan kolaborasi dengan guru seni budaya. Dalam hal ini bisa Pak Indra atau Bu Andika ya. Karena memang identiknya dengan kearifan lokal ya. Oke Bapak Ibu. Oke, sekarang kapasitas atau aset yang dimiliki sekolah ya. Tentu ini adalah, kalau bahasa dalam guru penggerak itu aset based thinking. Kekuatan apa yang bisa kita optimalkan, potensi apa yang bisa kita optimalkan untuk mendukung program yang saya buat ya. Tadi ya programnya permainan tradisional Semancida. Akhirnya kita menganalisis aset apa saja yang bisa mendukung dari program ini. Salah satunya aset manusia ya. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah sebagai pendukung pelaksanaan program. Sorry ini tidak ketik. Terus guru PJOK sebagai fasilitator utama dalam pelaksanaan program ini. Berarti nanti saya, Bu Ita dan Pak Ajat menjadi fasilitator untuk program PJOK ini. Terus wali kelas dan guru seni budaya sebagai fasilitator juga. Peserta didik sebagai pelaksana program, orang tua sebagai pendukung program. Nah, aset fisik. Tadi aset manusia. Yang kedua, saya analisis ternyata ada yang bisa dimaksimalkan. Yang kedua, aset fisik. Lapangan sebagai tempat latihan atau pelaksanaan program. Ya, kita sudah tahu ya, ada aset lapangan yang bisa dimaksimalkan dalam program ini. Terus sound system. Kenapa saya cantumkan sound system? Karena memang kalau ketika akan membuat sebuah spot edukasi model memerlukan sumber suara yang bisa mengarahkan, memperjelas bagaimana alur proses sen ini bisa dilaksanakan ya. Terus aset lingkungan, tadi saya sebutkan ada pengrajin kayu. Saya berkolaborasi agar bisa membuat salah satu sarana yang bisa dimainkan di pembelajaran ataupun basic ini. Oke, nah ini rencana evaluasinya. Rencana evaluasinya apa saja Pak Anjar? Dengan dilakukan pemantauan. Jadi dalam pelaksanaan evaluasi saya akan melakukan pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaan program ini. Ya, nanti dilanjuti dengan wawancara baik kepada Bapak Ibu ataupun wawancara langsung kepada peserta didik sebagai pelaku. Dan terakhir saya akan melakukan refleksi. Apa saja sih yang kurang? Apa saja sih yang sudah bagus, yang kurang bagus? Nanti di situ muncul di sebuah refleksi dengan kawan-kawan guru dan peserta didik. Satu lagi, nah ini kemungkinan tantangan dan solusi. Ya, ini baru kemungkinan, berarti belum sebuah keharusan bahwa tantangan ini hadir, tapi ada sebuah kemungkinan tantangan dan solusi apa yang disuguhkan dari tantangan ini. Tantangan yang dihadapi kemungkinan adalah ketidaktahuan mereka terhadap permainan dan peraturan permainan tradisional rakyat ini. Ya, sehingga solusinya adalah sangat penting untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu melalui tata cara peraturan dalam melakukan permainan tradisional. Ya, jadi kemungkinan tantangannya intinya mereka belum memahami jenis-jenis peraturan dan lain sebagainya tentang bagaimana melaksanakan permainan tradisional itu. Akhirnya solusinya kami melakukan sosialisasi bagaimana cara melakukan permainan ini. Oke, baik Bapak Ibu,
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, dari apa yang saya paparkan kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Anjar atas penyampaian materinya terkait modul belajarnya. Nah, terkait yang akan saya tanyakan terkait yang sama Pak Anjar terkait materi. Pertama, apa sih manfaat yang akan diterima oleh peserta didik dan siswa sekolah ketika kita melaksanakan program ini ya? Apalagi kan permainan tradisional di zaman teknologi canggih dan sebagainya. Nah, apa manfaat yang akan diterima oleh peserta didik termasuk sekolah dalam pelaksanaan atau penerapan program ini? Itu aja sih. Terima kasih Pak Samsul. Barangkali ada yang mau menjawab, boleh? Boleh? Mau menjawab? Ya, sok boleh. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Samsul. Yang pertama yaitu apa manfaat dari permainan bakya? Apa manfaat penerapan permainan tradisional ini difokuskan ke bakya mungkin ya? Kalau menurut saya manfaat dari permainan bakya itu yang pertama itu terciptanya kekompakan. Ya, karena bakya itu kan kolaborasi antara peserta yang di depan, di tengah, dan di belakang. Kemudian kaki juga itu kan harus kompak, benar-benar kompak itu harus kaki. Jadi tidak mungkin ada salah satu peserta permainan bakya itu yang egois, kaki kanan harusnya ke depan, dia ke belakang kan tidak bisa, gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu betul menurunkan ego dari masing-masing, bahwasanya kita itu tidak bisa mengandalkan atau menuruti kata hati kita saja, tidak bisa mengungkapkan ego kita saja. Jadi kita benar-benar harus mengikuti keseluruhan dari anggota permainan bakya itu. Yang kedua, pertanyaannya, manfaat bagi peserta didik dan bagi sekolah. Yang jelas itu melestarikan permainan tradisional ya, budaya Sunda, kearifan lokal ya gitu. Kalau untuk manfaat untuk sekolahnya ya itu bisa jadi dari siswa melakukan permainan tradisional itu mereka bisa menjaga kebersamaan, kemudian kekompakan dan keharmonisan di antara siswa. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, boleh close untuk Pak Samsul dan Bu Nur. Ada lagi yang mau menambahkan? Barangkali Pak Tejar? Oh siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan dari yang tadi Pak Samsul tanyakan ya, Pak Samsul kan bertanya apa manfaatnya gitu ya. Terus dia sudah mengaitkan tadi dengan bakiaknya. Khusus kalau yang saya tangkap ya gitu Pak Samsul, kan ini model pembelajaran dari olahraga ya Pak. Nah dari bakiaknya aja kan membutuhkan tenaga dan motorik gitu. Nah mungkin kenapa Pak Anjar ngambilnya permainan tradisionalnya itu bakiak ya Pak. Nah karena masuk atau sejalan dengan keolahragaannya gitu kan. Kalau misalnya kita bermain bakiaknya itu hari leles mah susah ya Pak Samsul gitu kan, butuh kekuatan kaki juga iya kan. Iya, apalagi kalau yang bakiaknya 2 orang, 3 orang kan itu butuh kekuatan dan energi gitu kan yang lebih. Nah jadi mungkin ke situ lah gitu ya. Baik, boleh close atau buat Bu Ulan dari Lelis ya. Oke, ada lagi Pak Tijat mau menambahkan? Pak Andang? Boleh sempat. Mau menanya boleh. Saya kira nanti diluruskan di akhir ya. Nah, sedikit menambahkan lagi panjang sama mengapresiasi. Sebenarnya tadi saya lupa, SEM itu Sport Education Model. Saya mengapresiasinya, sepertinya model ini cukup memfasilitasi keberagaman siswa. Ya, salah satunya yang kurang senang beraktivitas fisik, karena tadi ada yang
sebagai ya panitia, ada yang ya sebagai pelaksananya. Jadi sangat baik sekali. Jadi ini mungkin salah satu kelebihannya bagi siswa kelas 10. Jadi kadang kan dalam satu kelas itu walaupun laki-laki ada yang suka aktivitas fisik, ada yang tidak. Sehingga dengan SEM ini memfasilitasi semuanya. Yang tidak suka aktivitas fisik tapi senang main bola, maka bisa jadi wasitnya misalkan, atau bisa jadi panitianya. Paling seperti itu saja Pak Anjar. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya sudut pandangnya lain. Sudut pandang dari sisi bisnis. Kalau dari sisi bisnis, mungkin ada peluang baru ini nanti ketika ada produk bakia sesuai dengan tadi ada akses lingkungan. Nah, mungkin masyarakat sekitar kita akan terbantu dari situ juga. Nanti mungkin kan dari beberapa banyak siswa itu akan membutuhkan beberapa pasang bakia. Dan mungkin itu adalah salah satu peluang usaha, sebuah peluang bisnis bagi masyarakat sekitar. Jadi saya terima kasih. Baik, beri aplaus Bapak Ibu, luar biasa ya. Apa yang disampaikan Pak Samsul, Bu Wulan, Bu Nur, Pak Tijar, Pandang, dan mungkin teman-teman yang lain mau bersuara tapi sudah disampaikan, sebetulnya sudah mencakup jawaban dari apa yang ditanyakan Pak Samsul. Malah salah satu yang mungkin tidak saya terpikirkan terkait dengan bisnis ya. Nah, itu yang menjadi pembelajaran buat saya. Ternyata betul, selain ada beberapa karakter yang didapatkan oleh murid ya, terus juga ada aspek kesehatan fisik yang didapatkan oleh murid dari program ini ya. Kita juga ada salah satu aspek bisnis ya, dimana kita bisa memanfaatkan aset lingkungan sehingga anak-anak bisa mencari yang dibutuhkan dari permainan tradisional ini ya. Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dari apa yang saya sampaikan. Sekali lagi Bapak Ibu, ini hanya rencana tindak lanjut, mudah-mudahan bisa diaplikasikan di program selanjutnya. Dan sekali lagi apa yang saya sampaikan ini, program yang saya rencanakan ini ujung-ujungnya kepada peningkatan kualitas pembelajaran dan peningkatan kepada kualitas kompetensi peserta didik ya. Itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi ya apabila ada hal yang kurang berkenan ataupun penyampaian saya yang kurang maksimal, yang mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas apresiasi dan kekompakan di SMA Negeri 1 Cidahu. Mudah-mudahan dengan